Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran surat At-Tariq, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubalas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Di hari Allah membuka rahasia-rahasia. Di saat itu orang-orang disebut tidak mempunyai penolong yang akan menahan untuk tidak terbukanya rahasia-rahasia hidupnya. Dalam beberapa bulan belakangan ini dan sekarang juga masih sangat hangat sekali, ada beberapa peristiwa yang sangat hangat yang membuat banyak orang yang ketakutan. Yang pertama adalah polisi menindak suatu yayasan yang kita kenal dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap. Pengurus-pengurusnya ditangkap, ditelusuri aliran dananya, dan fakta sementara banyak ditemukan dana-dana yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Itu penjelasan dari Bareskrim yang kita dengar melalui media massa. ACT ini sebuah yayasan yang mengumpulkan dana masyarakat yang nanti digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, bukan individu. Kemudian yang kedua, dalam sebulan terakhir itu terjadi pembunuhan seorang Brigjen J yang peristiwanya hari ini sangat heboh. Bahkan Presiden Jokowi meminta agar kasus ini diusut tuntas. Kemudian turun lagi oleh Menteri Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan meminta supaya tidak ada backing-backingan, cabut semuanya katanya. Dua peristiwa besar ini bisa merembet kepada siapa saja yang selama ini belum disentuh secara proses hukum. Dan kita lihat yang sangat takut sekarang ini agar peristiwa ini, bola panas ini tidak mengarah ke dirinya, yaitu Yusuf Mansur. Apa hubungannya Pak? Gitu. Besar sekali hubungannya. Karena itu Yusuf Mansur sangat tahu dan sangat mengerti agar peristiwa ini jangan merembet dan mengarah ke dirinya. Misalnya dalam kasus ACT tadi, Aksi Cepat Tanggap itu selama itu dia adalah yayasan atau mempunyai badan hukum legal, gitu. Yang legal, yang artinya pendiriannya itu terdaftar menurut undang-undang, bukan individu. Yang terdaftar secara undang-undang saja, tapi menyelewengkan dana masyarakat, itu bisa diusut, gitu. Bisa diusut. Dan ternyata memang terdapat yang kita dengar di medsos, media massa, ada tuduhan mereka menyelewengkan dana masyarakat untuk kepentingan pengurus-pengurusnya dan yang mengurus di yayasan tersebut. Itu yang kita sebut mereka itu bukan individu, gitu. Yayasan yang resmi itu bisa diusut, gitu. Apalagi ini Yusuf Mansur secara pribadi mengumpulkan dana masyarakat, menimbulkan masalah itu dengan gampang. Itu kalau keadaan ini memungkinkan, dia akan dengan gampang untuk bisa diusut. Nah, itu sekarang yang menakutkan Yusuf Mansur. Yang kedua, seperti kita lihat pada 8 Juli yang lalu, terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Polisi menembak polisi di rumah polisi, dan sampai sekarang peristiwanya bergulir melibatkan banyak jenderal di kalangan kepolisian. Dan biasanya seperti dalam cerita-cerita mafia itu, dia akan
nggak mau dia memegang bola panas itu sendiri. Biasanya bola panas itu juga akan dilemparkan ke pihak lain gitu, supaya panasnya itu bisa berkurang, ya berbagi resiko lah gitu. Nah yang paling takut sekarang ini, kalau risiko itu diminta Mansur menanggung gitu, karena dia pegang dana banyak juga nih. Oh dia takut sekali. Karena itu sekarang pidato-pidato itu dia coba cerita-cerita lain gitu. Mau menafsirkan Quran secara kata-kata lah, atau dia cerita tentang sifat-sifat Tuhan yang nggak ada dasarnya gitu. Supaya apa gitu? Supaya perhatian tidak menjurus ke dirinya gitu. Karena itu sekarang dia tiarap habis. Dia nggak mau tuh nyolek siapa-siapa gitu. Tiarap habis. Paling-paling dia nanti ya dia lagi foto-foto, lagi ngambil video ketika di Mesir itu aja diulang-ulang. Kenapa gitu? Karena kalau untuk masuk kepada cerita-cerita duniawi, cerita duit, dia sangat takut sekarang ini. Ketakutan dia. Kenapa? Kalau nanti polisi panas misalnya, atau bola panas yang ada hari ini di dalam cerita kepolisian dilempar ke dia, waduh, mengerikan sekali buat dia. Dan dia tahu resiko itu. Karena itu sekarang Sumanso sangat ketakutan. Dia tiarap, kalau bisa nyungsep ke dalam tanah, dia akan nyungsep itu. Sampai keadaan ini tenang, terang benderang, baru dia nongolkan kepala lagi, ngumpulkan dana masyarakat. Jadi kalau sekarang kita lihat, apakah Yusuf Mansur itu tobat misalnya, sehingga nggak ada publikasi dia? Enggak. Karena peristiwa yang hingar-bingar ini, dia takut kalau itu merembet dan menyeret dirinya gitu. Kalau menyeret dirinya nggak ada yang bisa mempertahankan. Jenderal-jenderalnya sekarang ini nggak bisa bertahan kok di kepolisian itu. Ketika peristiwa besar menyeret institusinya, menyeret masa depannya, ngeri dia. Nah ini kalau masuk ini, kita lihat misalnya mengarah ke dia, bola panas muncul ke dirinya, ngeri sekali dia. Katanya ada seorang Gus yang mau mewakafkan itu, dia nggak ada guna itu, Gus itu nggak akan bisa bertahan gitu. Jadi para pemirsa, ini situasi sekarang ini, kenapa Yusuf Mansur tuh nggak muncul-muncul gitu? Karena dia sedang tiarap, dia ketakutan. Kalau nanti dia juga dicokok gitu, wah ini situasi orang kan lihat, ini lagi nih gitu. Dia sekarang menghindari itu supaya dia jauh dari bidikan apa gitu, bidikan aparat. Jangan sampai setelah ACT ini dia jadi sasaran nih gitu. Dia pikir setelah ini bisa gua nih gitu. Karena itu sekarang dia nggak muncul-muncul, karena kita dengar dia sangat takut sekarang ini. Kalau ada pribadi-pribadi datang, dia dengan gampang menghindarkan. Tapi kalau publik yang sekarang ini mengarah ke dia, waduh itu jelas-jelas menakutkan dia. Jadi sekarang bukan karena dia berhenti gitu, tapi dia melihat arus angin ini, atau angin ini dilihat dulu, selesai dulu. Begitu selesai, dia akan muncul kembali dengan kekuatan yang sangat fresh. Jadi sekarang saatnya kita menjelaskan juga kebenaran ini, di mana YM itu berada, bagaimana proses dia berhenti nggak mengumpulkan dana masyarakat. Tapi kalau kita lihat ini sifatnya temporer gitu. Karena ada situasi yang sangat dahsyat dan menakutkan, takut dia kalau bola panas itu juga dilemparkan ke dirinya, itu bisa menghabiskan pundi-pundi yang sudah dia kumpulkan, dan dia sangat ketakutan kalau itu bisa hilang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.